Ucapkan berkat ya sebelum anakmu keluar dari rumah, dipanggil ya. Nak, sini. Ya, Anda mungkin nggak bisa kasih kekayaan, Anda nggak bisa sekolahkan di sekolah favorit, Anda mungkin nggak bisa kasih sepeda motor yang bagus atau mobil, apalagi mobil. Anak-anak kemana-mana naik sepeda, dipanggil, nak, sini nak. Papa berdoa buat kamu dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kamu dari semua yang jahat, dari semua, Tuhan kawal kamu dengan ada di dalam Alkitab yang ada firman Tuhan, katakan firman Tuhan kepada anakmu. Oh itu terjadi saudara, apalagi doa ayah dan doa ibu, wah mandi saudara ya. Jangan malas ya, sok-sokan, wah doa syafaat buat kota, wah ada gundul peang. Doa syafaat buat Indonesia, Anda doain anak aja, Anda nggak pernah kok. Tiap pagi Anda sebelum pergi, paling nyata, oh kan saya sudah doakan, enggak, biar anakmu dengar nubuatan itu kan. Penting. Yanta silakan. Mana nih? Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Divyo. Pak, mau nanya Pak, di dua raja-raja pasal 7. Bentar, suaranya kurang keras ya. Sebentar, suaranya nggak dengar. Saya kerasin dulu. Ya, ulangi. Ya Pak, kita mau nanya di dua raja-raja 7 Pak, pasal 7. Ya. Itu khususnya di pasal 2 dan 3 Pak. Tetapi pasal 2 dan 3 itu yang dimaksud gimana ya Pak ya? Ayat apa pasal? Dua raja-raja. Khususnya di ayat 2 sih Pak. Ya. Tetapi saya juga pengen tahu sebenarnya ini mengisahkan tentang apa gitu Pak. Di dua raja pasal 7 ini Pak. Dua raja-raja 2 kan? Tentang Elia naik ke surga. Bukan dua raja 2 pasal 7 Pak. Oh, dua raja-raja 2. Oh, dua raja-raja kedua pasal 7. Sebentar, kamu lagi tanya apa? Kamu yang buka ayatnya deh. Jadi, tentang apa? Ini tentang lalu berkata Elisa dengan firman Tuhan. Terus? Tapi yang saya tanyakan tuh ini kisah tentang apa ya Pak? Ulangi. Dibaca yang benar, karena yang kamu tanya beda dengan yang ditulis ini. Oke. Sebenarnya saya tanyakan di pasal 2 sih Pak. Ini pasal 2 saya buka nih. Oke. Langsung kedua aja Pak ya. Tetapi perwira yang menjadi ajudannya menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan melihat dengan apa-apa, tidak akan makan apa-apa daripadanya. Artinya maksudnya apa ya Pak? Dua Raja-Raja 7 ayat 2. Nih sudah saya bukakan tuh ayatnya. Dua Raja-Raja 7 ayat kedua ya. Tuh saya bacaan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit. Jadi begini, dimulai ya. Suatu ketika ada kelaparan, ya, ada kelaparan di Samaria, ya kan? Kelaparan amat sangat, sampai disebutkan ada yang makan anaknya sendiri. Nah, kemudian diutuslah ajudan. Terus Elisa bilang sama si ajudan raja ini, ayat 1 itu ya, ayat 1. Dengarlah firman Tuhan. Nah, beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, dia datang jam 2, ya kamu lihat ya, jam 2, waktu yang sama ini, besok, sesukat tepung yang terbaik, harganya sesikal. 2 sukat jelai, harganya sesikal. Artinya murah banget. Padahal hari itu mereka makan tai loh. Sebentar. Feedback Pak Divyo, ini feedback saya mute. Bisa nggak dimatikan salah satu ininya? Device-nya dimatikan salah satu. Ya. Besok kira-kira waktu ini suka, artinya apa? Pada kemarinnya itu, lihat ya, kemarin itu mereka mahal sekali. Ini yang sebelumnya lihat, ya. Berikanlah anakku laki-laki supaya kita makan dia, tapi dimakan loh anaknya, ya. Mengapa? Karena harga kepala keledai itu semahal sekali, nggak kebeli deh kepala keledai saja, bangkainya aja udah kebeli pokoknya ya.
Nih sampai satu, nih ya. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai harganya 80 sikal perak, seperempat kap tainya merpati aja harganya 5 sekal. Tainya saja dimakan, saudara. Saking miskinnya, saking melaratnya, saudara. Itu terjadi kayak di Ethiopia ya, ngeri sekali. Lalu rajanya ini marah, saudara ya, karena ada yang sampai ada rakyatnya yang makan anaknya sendiri. Ya, di ayat 28. Kemudian raja ini bilang, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah Elohim, ya Elohimnya Israel, menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Lalu si utusan ini pergi kepada Elisa. Lalu Elisanya ngomong sama utusan ini, ada kamu dengar, besok jam segini ya, itu harganya tepung yang terbaik itu harganya cuma 1 sikal saja. Padahal tadinya ya harganya tai merpati saja mahal sekali, saudara. Sekarang tepung yang buat kamu makan harganya besok murah banget. Dan akan terjadi di pintu gerbangnya Samaria, di depan mata kamu sendiri, di pintu gerbang itu. Tetapi perwira itu bilang, sekalipun Tuhan membuka hujan tepung ya, sekalipun hujan tepung, hujan gandum, nggak mungkin katanya. Lalu Elisa bilang, sesungguhnya kamu akan melihat, tapi kamu tidak akan makan. Benar kan? Dia ada orang kusta datang, dia ngelihat. Kenapa? Karena pasukan yang mengepung itu, orang-orang Aram itu pada mati, saudara, kapur. Nah, mereka pasukan ini kan kalau datang ngepung itu dia bawa makanan sebanyak-banyaknya, saudara. Berarti itu kan kayak ngirim makanan ke Samaria. Lalu orang-orang Samaria ini mau makan sendirian. Oh jangan, kita laporan aja orang kusta ini kan. Jangan dimakan sendiri, nggak boleh. Kita mesti laporan ke sana, kasihan yang di kota belum makan. Terus mereka geduk-geduk. Kenapa? Karena orang kusta itu nggak boleh masuk kota. Jadi mereka di luar, diabaikan. Jadi mereka nyoba-nyoba ke perkemahannya orang Aram. Terus mereka gedok-gedok di pintu gerbang. Lalu si ajudannya raja ini, dia turun, lihat, masa iya, oke, suruh orang. Itu terjadi, wah dia buka, dia lagi di pintu gerbang, rakyatnya berebut, kan udah kelaparan. Berebut, dia diinjek-injek di situ. Kamu akan ngeliat, tapi kamu nggak akan makan. Itu yang dimaksud begitu. Jadi ya, Pak Dibio, jelas ya. Itu mesti bacanya dari pasal sebelumnya ya, dari pasal 6. Iya, ya, makasih Pak. Ya. Dan itu mengerikan sekali ya. Ya, Bro Willy. Ya, Paul, saya mau tanya ya soal karunia ya yang tadi. Ya. Ini 1 Korintus 12. 14. Ini yang 14 saya bacain atau? Iya, sambil buka nggak apa-apa, ambil bacain. Ya, 1 Korintus ayat 14 ya. Ini saya bacain dari ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang membangun jemaat. Terus ya itu dia ngomong terus kan. Terus maksud saya, ini ada ayat 5 ya. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Yang saya mau tanyakan, di sini bernubuat itu kan kalau dari penjelasan Kopal dulu pernah kayak kan dari kata prophet ya, prophet nabi ya, jadi itu lebih kayak bervisi gitu ya, seperti itu. Atau kalau di sini ada gereja karismatik yang sekarang kalau bernubuat tuh seolah-olah kayak fortune telling gitu loh. Nah, kayak gitu, oh aku melihat Tuhan bla 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 gitu misalnya kayak gitu. Oke. Karunia bernubuat itu bukan sekedar fortune telling ya, tapi mengatakan berkat. Jadi gini, ada yang orang
ada dua ya, ada dua cara bernubuat. Satu, yang lihat orang, ya kan? Terus ada yang bisikin, atau dia seperti yang lihat, ya kan? Karena dia memang punya karunia itu yang lewat aja begitu kan. Dia benar-benar ngelihat, dia hanya nyampaikan saja. Misalnya saya nyampaikan ada satu orang, saya pernah nginjili orang ya, sepasang gitu ya. Saya ngomongin sama dia, kamu jangan ini, nanti begini, kamu jangan cerai, ya kamu utang-utang sekarang ini nanti Tuhan akan bereskan. Kamu sekarang doa puasa, kamu cari Tuhan, tiba-tiba orang ini melosor. Saya ngelihat, waktu dia ngomong saya ngelihat. Saya juga nggak ngerti yang saya yang lihat, saya asal ngomong nyerocos begitu aja. Saya ngerti nggak saya ngomong? Saya nggak ngerti, saya nggak kenal dia kok. Nah, yang kedua, pernah lagi ada ya anak muda. Kita lagi cerita pelayanan. Oh, Paul dulu pelayanan, iya saya dulu full time, tapi saya enggak. Tetapi setiap kali saya melayani, saya selalu hati saya bersihkan. Ya karena saya memang melayani jemaat, tetapi hati saya buat Tuhan. Kayak cerita, anak ini pecandu narkoba. Hari itu dia bertobat. Tuhan Yesus ampuni aku, losor. Nah, saya cerita sama dia kan, kehidupannya dia kamu ya, sekarang kamu terikat. Nah, dari situ saya nggak tahu kalau dia itu pecandu narkoba tadinya. Nah, terus ngomong-ngomong, wah dia losor, Tuhan Yesus ampuni aku. Nah dari mana? Nah itu adalah lewat aja begitu ya. Itu lewat aja dalam hidup saya begitu. Nah itu yang pertama. Tetapi ada yang kedua. Yaitu ketika saya ngelihat nih Bro Welly nih. Bro Welly ini terus ya memberkati hidup saya. Waduh anaknya lucu-lucu misalnya kan. Setiap kali main ke rumah saya. Aduh. Terus Bro Welly ada masalah. Saya nggak tahu dalam. Pokoknya suatu ketika mengalami yang nggak bagus gitu kan. Terus saya ngelihat ada apa? Oh, enggak ada apa-apa, Tapi karena saya mau bilang apa, nggak tahu masalahnya apa, akhirnya tiba-tiba saya berdoa, saya harus melakukan sesuatu. Lalu saya mengucapkan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu diberkati di dalam hal ini, dalam ini. Apapun masalahmu hari ini, Tuhan halau, atau Tuhan akan memberikan kelegaan. Terus saya tahu nggak masalahnya, enggak. Dapat penglihatan nggak? Enggak. Tapi saya tahu itu ada masalah, dan saya ingin membagi sesuatu, sehingga saya ngomong hal yang positif. Gitu ya. Atau, misalnya nih, ada orang tiba-tiba minta, Pastor Paul minta didoakan dong. Terus datang sama saya minta didoakan. Doa buat apa? Ya, ini doa buat anak-anak, doa buat ini. Terus saya berdoa, sambil berdoa saya bernubuat. Apa kasih enggak? Tapi saya bernubuat. Makanya ada bilang, kalau orang yang punya karunia bernubuat, bernubuatlah dengan iman. Sesuai kadar iman kita bernubuat itu. Jadi ketika saya bilang, jadi kodok kamu. Itu benar-benar jadi kodok kalau saya punya iman. Gitu loh, ini dia bakal jadi kodok. Tapi kalau saya bernubuat, ya, waduh kalau saya lagi kena masalah begini. Saya dikejar pajak, ini ada pengkhianat di dalam perusahaan saya begini. Terus saya diam sebentar, saya kan, saya ngomong di dalam nama Yesus kamu lepas dari masalah. Di dalam nama Yesus terjadi hari pembalikan keadaan. Saya enggak, tetapi saya punya iman untuk menghardik itu terjadi pembalikan keadaan. Nah itu yang namanya karunia. Makanya itu lebih baik daripada bara saya ngomong begitu. Orang ini ngerti nggak? Enggak. Tapi kalau saya ngomong dan orang itu tahu saya suka memberkati orang, perkataan saya selalu tepat, dia percaya, dia dibangun imannya. Oh iya ya benar ya Pak Paul ya. Makanya ketika bernubuat, perkatakanlah firman Tuhan. Supaya nubuatan itu nggak ngawur. Nggak akan jadi kepala bukan ekor. Tuhan Yesus akan melepaskanmu. Ketika Yesus bersama denganmu, siapakah yang menjadi lawanmu? Saya akan ngomong itu dengan iman. Dan itu akan terjadi. Karena begitu saya ngomong dengan iman, orang itu bilang, amin, amin, amin. Dia pulang ke rumah, dia punya iman, di atas itu masalahnya. Makanya karunia penubuat itu lebih baik daripada karunia bahasa roh. Kejarlah karunia penubuat. Gitu ya.
Tambah tanya ya, kok. Kalau misalnya misalnya pagi-pagi anak-anak keluar gitu ya, habis itu kita berkati, kita doain gitu. Habis itu ya itu kayak semacam juga seperti itu kah? Ya, itu yang Oke. saya lakukan dengan anak-anak saya. Mengapa? Saya dulu pernah bikin jahat yang amat jahat. Saya jahat, saya sakiti orang. Mungkin orang ada nggak baik, mengucapkan yang nggak baik sama saya, atau orang-orang yang nggak benar ya. Jadi saya ngomong, ya, dalam nama Yesus saya membatalkan semua kutuk, semua jong. Karena kan orang kalau penanggalan sini ada jongnya. Saya batalkan di dalam nama Yesus. Karena nggak sadar, saya pernah masuk ke dalam itu, ya kan? Mau nggak mau kan kepengaruh kan, terintimidasi kepala saya kan. Nah, saya bilang, saya batalkan semua jong dari hidupnya kamu. Batalkan. Saya batalkan semua sumpah serapah, baik saya tidak sengaja ngomong, atau saya sengaja ngomong karena saya jengkel, atau orang lain ngomong kepada kamu sumpah serapah, saya batalkan di dalam nama Yesus. Lalu saya memberkati, ya, sukacita, kelimpahan, damai sejahtera dari sebuah keselamatan. Malaikat Tuhan menjaga kamu siang malam di dalam nama Yesus. Tiap pagi saya doa, tiap malam saya doa, tiap pagi malam, pagi malam, pagi malam. Berkatakan terus, berkatakan terus. Makanya nggak ada orang bisa nyantet saya. Nggak ada orang bisa nyantet anak-anak saya, istri saya, nggak bisa. Karena saya bernubuat yang baik terus. Saya bisa saja ngomong salah, lagi jengkel, lagi kesel, apalagi saya mulutnya jahat. Ya kan? Nah, saya harus bertobat ya. Setiap hari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jaga mulut saya, Tuhan, supaya berkenan sama Tuhan, hati Tuhan jaga, Tuhan jaga. Makanya saya harus lebih banyak mengucapkan berkat buat anak saya, membatalkan semua kutuk-kutuk jiong apapun. Itu nubuatan, itu karunia nubuat. Itu adalah penubuatan, saya tahu karunia itu, makanya saya ngomong. Saya batalkan di dalam nama Yesus, saya berkati kamu, saya kirim malaikat Tuhan bersama denganmu, menjaga. Oke, thank you, Paul. Itu. Jadi Anda saudara-saudara, ucapkan berkat ya sebelum anakmu keluar dari rumah, dipanggil ya. Nak, sini. Ya, Anda mungkin nggak bisa kasih kekayaan, Anda nggak bisa sekolahkan di sekolah favorit, Anda mungkin nggak bisa kasih sepeda motor yang bagus atau mobil, apalagi mobil. Anak-anak kemana-mana naik sepeda, dipanggil, nak, sini nak. Papa berdoa buat kamu dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kamu dari semua yang jahat, dari semua, Tuhan kawal kamu dengan ada di dalam Alkitab yang ada firman Tuhan, katakan firman Tuhan kepada anakmu. Oh, itu terjadi saudara, apalagi doa ayah dan doa ibu. Wah, mandi saudara ya. Jangan malas ya, Anda sok-sokan, wah doa syafaat buat kota, wah ada gundul peang. Doa syafaat buat Indonesia, Anda doain anak aja, Anda nggak pernah kok. Tiap pagi Anda sebelum pergi, paling nyata, oh kan saya sudah doakan, enggak, biar anakmu dengar nubuatan itu kan. Penting itu ya, penting ya. Nah, Benyamin Setiawan.